Buya Hamka adalah salah satu ulama besar Indonesia. Buya Hamka juga seorang pejuang kemerdekaan dan politikus dalam revolusi Indonesia. Dalam hal ini, ia banyak dimusuhi oleh politikus yang berbeda pandangan dengannya. Bahkan ia pernah dipenjara tanpa proses peradilan oleh rezim penguasa saat itu. Berikut adalah kisah bagaimana sikap Buya Hamka terhadap dua orang musuh besarnya saat mereka meninggal dunia. Pada tahun 1962, Muhammad Yamin jatuh sakit. Sebelum melepaskan napas terakhirnya, ia berwasiat, "Bila saya wafat, tolong Hamka bersedia menemani di saat-saat akhir hidupku dan ikut mengantarkan jenazahku ke kampung halamanku di Talawi." Wasiat Muhammad Yamin itu dipenuhi oleh Hamka dengan teguh, padahal di antara keduanya pernah terjadi konflik politik yang tajam pada waktu sidang-sidang di Majelis Konstituante. Masa perumusan dan pembentukan dasar negara Republik Indonesia di Majelis Konstituante tersebut berlangsung sengit. Ada dua kubu yang sama-sama bersikeras memilih dasar negara Indonesia. Kubu pertama memilih Pancasila sebagai dasar negara, sedangkan kubu kedua memilih dasar negara agama, yaitu Islam. Dalam pidatonya, Hamka mengatakan, "Bila negara kita ini mengambil dasar negara berdasarkan Pancasila, sama saja kita menuju jalan ke neraka." Sontak saja pernyataan tersebut membuat front pendukung Pancasila terkejut. Bahkan Muhammad Yamin tak hanya marah kepada Hamka, tetapi juga sempat memendam kebencian yang mendalam. Padahal keduanya sama-sama putra dari Minangkabau. Peristiwa itu terjadi pada 1959. Sudah berlangsung 3 tahun yang lalu. Kini musuh politiknya itu sedang terbaring tidak berdaya. Saat Hamka datang ke rumah sakit, Muhammad Yamin sedang terkulai lemas berlilit selang infus. Muhammad Yamin tampak begitu senang atas kedatangan ulama besar dari Minangkabau itu. Lalu dengan isyarat melambaikan tangan, ia meminta agar Hamka mendekatinya. Hamka mendekati sosok yang pernah membencinya dengan begitu dalam itu. Ia genggam tangan Muhammad Yamin, kemudian mencium keningnya. "Terima kasih Buya, sudah sudi untuk datang," bisik Muhammad Yamin dengan suara nyaris tak terdengar. Mula-mula Hamka membisikkan surat Al-Fatihah, lalu kalimat La ilaha illallah. Dengan lemah Muhammad Yamin mengikuti bisikan Hamka. Kemudian Hamka melanjutkan kalimat tauhid sebanyak 2 kali. Pada bacaan kedua, Muhammad Yamin sudah tidak bersuara lagi. Ia meninggal dunia didampingi orang yang pernah menjadi musuh besarnya. 4 tahun kemudian, Soekarno sakit keras. Sebelum ia memejamkan mata untuk terakhir kalinya, ia berwasiat, "Bila aku mati kelak, minta kesediaan Hamka untuk menjadi imam sholat jenazahku." Pada 21 Juni 1970, Presiden RI pertama itu pun meninggal dunia. Mendengar kabar kepergian sang proklamator, Hamka sempat menitikkan air mata. Ia bergegas ke rumah duka untuk menjadi imam sholat jenazahnya. Ketika Hamka datang, semua mata tertuju ke arahnya. Suasana tegang, gembira, dan haru bercampur menjadi satu. Dan ketika Hamka bersiap memimpin sholat jenazah, tidak sedikit yang meneteskan air mata. Setelah sholat jenazah, ia berkata kepada jenazah Soekarno, "Aku telah doakan engkau dalam sholatku, supaya Allah memberi ampun atas dosamu. Aku bergantung kepada janji Allah bahwa walaupun sampai ke lawang langit timbunan dosa, asal memohon ampun dengan tulus akan diampuninya." Perasaan sedih dan haru kembali menyelimuti suasana itu. Semua hadirin terharu atas sikap lapang dada dan keikhlasan yang ditunjukkan oleh Buya Hamka. Sebab semua orang tahu, bukankah selama ini Presiden Soekarno telah menzoliminya, menahannya dengan berbagai fitnah dan tuduhan serta memenjarakannya selama beberapa tahun tanpa proses peradilan? Saat itu, meski tidak aktif lagi di pemerintahan, Hamka memang terus-menerus mengkritik pemerintah Soekarno jika dipandang tidak benar. Di antaranya, Hamka mengeluarkan fatwa haram menikah lagi bagi seorang presiden. Fatwa itu membuat sang Presiden Soekarno tersinggung.
Ia juga mengkritik kedekatan pemerintah Soekarno dengan PKI. Hal-hal itulah yang mengakibatkan ia dijebloskan ke penjara pada 1964 tanpa proses peradilan. Hamka dituduh pro dengan Malaysia dan melanggar Undang-Undang Anti-Subversi Pempres No. 11, yaitu perencanaan pembunuhan terhadap Presiden Soekarno. Padahal sampai ia dibebaskan, kedua tuduhan tersebut tidak pernah terbukti. Di dalam penjara, Hamka mengalami berbagai siksaan dan hinaan, dari mulai kata-kata tidak senonoh, berbagai pukulan, hingga tangannya dijadikan asbak. Namun bagi Hamka itu masa lalu. Ia tidak pernah menaruh dendam terhadap Soekarno. Baginya apa yang dilakukannya adalah atas dasar hubungan persaudaraan sesama Muslim.